Ya, bisa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menggelar sidang perdana Ferdy Sambo CS dan sejak muncul di bulan Juli, kasus ini begitu menyita perhatian publik. Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bapak Khairul Murimam Setiabudi, Kaprodi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Heru, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Heru? Selamat pagi, Bang, Mbak Anggi. Alhamdulillah baik. Baik, Ini Pak ada Heru. Togi dan Angel di sini ya. Ayo, Mas Togi dan Angel maju ya. Angel, iya. Pak Heru, hari ini kan sidang perdana Sambo CS terkait juga masalah atau kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, bagaimana tanggapan Pak Heru mengenai sidang perdana hari ini, Pak? Iya, sidang perdana hari ini saya kira ini akan cukup menarik gitu ya. Karena ini yang dinanti-nanti oleh masyarakat ya luas. Bagaimana nanti pertarungan di dalam sidang itu dan bagaimana pihak tersangka untuk bisa memberikan klarifikasi sehingga dalam sidang ini bisa diputar balik bahwa ancaman yang mungkin akan diberikan kepada jaksa itu atau penuntut umum itu bisa saja kemudian menjadi pertarungan di dalam konteks sidang ini, dan kemungkinan pihak tersangka juga akan memberikan istilahnya itu pembelaan yang cukup beralasan sehingga tuntutan-tuntutan itu mungkin bisa dipatahkan misalnya. Ini menarik kalau menurut saya. Nah, ini kita akan tunggu, ini menjadi bagian penting di dalam konteks sidang yang mudah-mudahan ini diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat atau khalayak umum. Oke, ya. Pak Heru, kita lihat hari ini bahwa agenda sidang ini menghadirkan 4 terdakwa dari 5 terdakwa. Sementara Baradae ini besok baru akan dilaksanakan begitu sidangnya. Bagaimana menurut Pak Heru, mengapa ini alasan dibalik dipisahnya persidangan dengan kasus yang sama dari 4 terdakwa, sementara terdakwa dari Baradae ini dipisah begitu harinya? Ya, ini menarik memang. Menarik kenapa Barada harus dipisah gitu ya. Karena memang kemarin sudah dinyatakan bahwa Barada ini akan menjadi saksi mahkota gitu ya. Supaya terjadi proses kenetralan dan kejujuran, tidak kemudian menjadi sebuah tekanan-tekanan, maka sidang ini displit gitu ya. Sidang ini displit. Dan saya kira ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya itu menarik karena memang ada istilahnya itu kepentingan dari saksi mahkota itu, dan memang dalam konteks penyertaan itu maka berkas perkara ini dipisah, displitsing gitu. Nah, sehingga keringanan yang mungkin dimiliki oleh saksi mahkota ini akan menjadi sebuah bagian penting di dalam konteks mengungkap tindak pidana yang memang saat ini dilakukan oleh Pak Ferdy Sambo CS. Ya, tadi Pak Heru menyatakan ada kepentingan. Kira-kira kepentingan apa ya ini menurut Pak Heru sendiri? Karena mereka yang dipisahkan ya. Kepentingannya adalah mengungkap sebuah kejujuran gitu, makanya kemudian dianggap bahwa Baradae ini adalah menjadi saksi mahkota, saksi kunci ya. Iya, saksi kunci, saksi mahkota yang memang diletakkan oleh pengadilan sebagai justice collaborator ya, sehingga betul-betul bahwa kejujuran Brigadir E ini memang Barada ini memang diharapkan betul-betul bisa terbuka, sehingga jelas bahwa betul-betul siapa yang memang katakanlah
pelaku utama, dalang utama di dalam konteks sidang ini, di dalam konteks tindak pidana ini, sehingga itu akan terang dan jelas. Gitu. Tapi apakah ada faktor intimidasi juga dari Verdi Sambo CS ini? Saya kira karena kemarin kejadiannya itu adalah bersama, itu pasti ada intimidasi. Lah, oleh karena itu, splitsing berkas perkara ini menjadi sebuah bagian penting sehingga intimidasi itu tidak sampai menggoyahkan kejujuran dari Baradae ini. Gitu. Ya, dari sendiri Baradae sendiri gimana nih menurut Pak Hairul nih? Apakah dia tetap akan berpegang teguh untuk kesaksiannya nanti atau mungkin bisa goyang juga? Ya, saya punya keyakinan karena saksi mahkota ini juga di dalam konteks perlindungan ya, di dalam konteks perlindungan, maka saya yakin bahwa Baradae ini juga akan mengungkap sejelas-jelasnya sesuai dengan apa yang dia ketahui, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia lihat serta yang dia lakukan. Saya punya keyakinan itu. Untuk biasanya Pak Hairul emang sering kali terjadi seperti ini, pemisahan antara saksi mahkota dengan saksi-saksi lainnya, atau bagaimana menurut pengamatan Pak Hairul? Ya, sebenarnya dalam konteks saksi mahkota ini memang sudah beberapa kali pernah dilakukan dalam rangka untuk mencari kemurnian kasus-kasus terkait dengan persoalan tindak pidana yang melibatkan banyak orang gitu ya, melibatkan banyak orang gitu. Sehingga memang ini meskipun istilahnya itu secara sah tidak diatur di dalam konteks KUHP itu, maka ini bisa dilakukan konteks yang namanya saksi kunci ini karena mendasarkan diri pada beberapa pengalaman yang menyebut tentang saksi kunci yang memang itu bisa menjadi alat untuk mengungkap terangnya persoalan terkait dengan persoalan tindak pidana, terutama di dalam konteks tindak pidana pembunuhan ini. Ya, apa bukti-buktinya mungkin kurang kuat juga Pak Hairul, jadinya mereka harus dipisahkan ini? Iya, pemisahan ini sesungguhnya lebih ditekankan pada konteks kemurnian ya, saksi, sehingga di situ dia tidak goyah gitu ya. Karena memang ini menjadi sebuah kepentingan juga pengadilan untuk mengungkap secara jelas sesungguhnya siapa otak dan dalang di balik pembunuhan itu. Iya, gitu. Untuk gambaran persidangan nanti ini Pak Hairul, apakah kemungkinan dari salah satu agenda sidang mendatang begitu bisa tidak ada kondisi di mana mereka akan dikonfrontasi begitu? Saya kira beberapa kali kalau kita mengikuti persidangan, ada juga event-event atau tahap-tahap yang kemudian nanti akan terkonfrontasikan, gitu, dikonfrontasi, gitu. Nah, disitulah baru kita akan bisa melihat ketika dikonfrontasi ini saksi tersangka lain itu apakah memang dia akan katakanlah memberikan sebuah keterangan-keterangan yang sesuai dia yakini atau justru ada perubahan-perubahan. Lah disitulah yang barangkali kita bisa melihat. Gitu. Ini Pak Hairul, ini jelang sidang hari ini kemarin pun juga ada pernyataan dari Sambo yang mengatakan tidak memerintahkan penembakan tapi menghajar Yosua. Ya. Ini bagaimana pengaruhnya nih untuk sidang hari ini? Ya. Ini menarik, gitu. Nah, disinilah kenapa kepentingannya kemudian ada pemisahan, ada splitsing ya di dalam perkara ini, dengan harapan bahwa supaya memang kejujuran yang akan diungkapkan oleh Barada ini itu betul-betul murni gitu, tidak ada bawah tekanan-tekanan gitu. Bayangkan sekarang, padahal mau sidang saja, ini sudah ada semacam strategi-strategi baru yang diluncurkan sehingga
itu dianggap nantinya akan bisa mempengaruhi mempengaruhi pendapat yang sudah diberikan kepada Baradae supaya dia bergoyah, supaya goyah, sehingga dari memerintah membunuh itu menjadi bergeser hanya menghajar. Jadi Pak Khairul menilai bahwa ini adalah strategi baru dari tim kuasa hukumnya Sambo begitu ya, untuk mengganggu sisi psikologis, psikis dari Baradae seperti itu. Betul. Makanya kenapa kemudian akhirnya harus di-splitsing, karena dikhawatirkan ini yang terjadi. Ada semacam tekanan-tekanan psikologis, apakah itu bentuk kalimat, bentuk kemudian katakanlah pemocokan secara psikologis. Nah ini kan dikhawatirkan sehingga ada perubahan. Nah disinilah yang kemudian pengadilan juga punya kepentingan di situ, sehingga kalau ini sampai bergeser, maka kemudian tuntutannya pun juga akan mengalami perubahan-perubahan kan gitu. Bahkan ancamannya pun juga akan mengalami perubahan-perubahan kan gitu. Ya, dari tim mungkin Baradae sendiri, mungkin dari kuasa hukumnya punya, apakah mereka juga sudah siap dengan mungkin ada perubahan-perubahan dari Verdi Sambo ini, pernyataan dari Verdi Sambo? Ya, saya kira tim penguasa untuk Baradae sudah memikirkan dan sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika ada serangan-serangan yang memang berasal dari Verdi Sambo CS. Saya yakin itu, karena ini betul-betul ini menjadi sebuah pertaruhan persidangan di dalam konteks tidak pidana ini, karena menyangkut nyawa orang gitu. Nah ini yang mungkin akan menjadi sebuah kunci yang nanti ini akan dikeluarkan ketika sidang ini memang harus dipisah, di-splitsing gitu. Oke, Pak Khairul melihat majelis hakim yang akan bertugas pada kasus ini, bagaimana Pak Khairul melihat profil dari mereka, Pak? Ya, kalau kita cermati profil yang nanti akan bertugas, ini sebenarnya adalah cukup profesional ya, cukup profesional. Nah, nanti akan kita lihat para hakim atau para beliau-beliau yang akan menyidangkan itu sejauh mana katakanlah bisa memberikan sebuah kontribusi yang betul-betul jujur, yang betul-betul baik, yang betul-betul transparan, sehingga memang betul-betul bahwa di dalam konteks persidangan ini akan berjalan dengan baik dan transparan, serta hasilnya juga sesuai dengan yang memang diharapkan banyak pihak. Ya, bisa dibilang para hakim ini bisa dipercaya ya untuk kasus Verdi Sambo ini, Pak ya? Betul, saya meyakini, karena apalagi kemudian didasarkan juga pada konteks alat bukti yang kemudian yang disampaikan oleh polisi kepada kejaksaan, dan itu sudah diterima, sehingga itu akan menjadi sebuah alat yang memang akan dijadikan sebagai perhelatan di dalam konteks persidangan ini dengan cukup baik dan cukup matang. Berarti ini artinya kinerja para hakim yang bertugas pada persidangan ini dipertaruhkan ya Pak, melihat ini begitu menjadi perhatian publik begitu kasus ini. Betul, ini akan menjadi sebuah pertaruhan ya, pertaruhan dari para hakim. Karena memang ini adalah menarik perhatian publik dan cukup lama sudah ya. Cukup lama publik itu ingin melihat endingnya, dan itu sesuai dengan harapan masyarakat gitu. Sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi dari mungkin kita tahu ya Pak, Verdi Sambo ini orangnya memang ini ya berbintang 2, cukup dengan bisa mengintimidasi mungkin bawahannya atau nggak suruhan. Apakah mungkin juga bisa juga mengintimidasi para hakim ini juga mungkin? Atau tidak? Kalau kita berbicara kemungkinan, saya kira tersangka pun juga punya kepentingan ya, juga punya kepentingan, sehingga para tersangka ini harapannya adalah tuntutannya juga tidak optimal kan begitu. Berkurang lah ya. Berkurang paling tidak kan begitu. Nah, saya kira kalau kita bicara kemungkinan mungkin itu bisa dilakukan kan gitu. Namun ini tadi karena ini menjadi sebuah
case celebrate ya, artinya perhatian publik yang sangat cukup kuat gitu, maka kita justru akan melihat nanti ujian sosialnya ini di sini nih para hakim, dan bagaimana para pembela, para jaksa penuntut di dalam konteks memberikan sebuah tuntutannya dan pembelaannya, serta bagaimana hakim itu untuk memimpin jalannya sidang, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial dan sangat-sangat betul-betul diharapkan sesuai dengan harapan-harapan secara umum masyarakat. Ya, ini untuk tuntutan nih Pak, ini kalau kita baca ini Sambo dan kawan-kawan ini melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 junto dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 340 ini mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Dan katanya diancam penjara 20 tahun. Apakah ini sudah cocok dengan mereka ini? Kalau kita lihat dari sisi konteks perilaku dan kemudian penerapan pasal, memang ini sudah layak gitu ya. 340 subsidiar 338 Jo 5556 KUHP ini gitu. Dan memang di situ ada memang gradasinya gitu ya. Jadi pertama adalah tuntutannya bisa hukuman mati atau bisa seumur hidup atau minimal 20 tahun gitu. Ini ya. Nah, saya yakin bahwa tim kuasa untuk Ferdy Sambo itu akan mencoba untuk melihat dari sisi gradasi yang paling rendah, yang paling bawah gitu, ya gitu. Maksimal katakanlah 20 tahun misalnya begitu. Sehingga ada hukuman mati maupun seumur hidup di situ. Karena resiko hukuman mati dan hukuman seumur hidup ini resikonya sangat berat bagi tersangka memang itu. Ya, di situ. Nah, saya yakin upaya-upaya sampai masuk ke gradasi yang paling ringan yaitu maksimal 20 tahun itu pasti akan dilakukan oleh tim kuasa dari Ferdy Sambo CS. Pak Hairul, ada informasi juga dari persidangan hari ini, Komisi Yudisial juga turut mengawasi ketatnya jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat di Meja Hijau ini. Bagaimana menurut pendapat dari Pak Hairul dengan kehadiran KY ini, Pak? Ya, memang inilah yang menjadi peran KY itu ya. Setiap ada semacam persidangan dalam konteks kasus apapun, memang itu sudah menjadi kewajiban KY untuk memberikan sebuah pengawasan di situ, ya gitu. Bagaimana jalannya sidang, terus kemudian bagaimana kemudian putusan itu dihasilkan, itu memang jadi bahan pengawasan dari KY itu. Nah, ini sejalan dengan nuansa katakanlah demokrasi yang ada di Indonesia, maka peran KY ini juga menjadi penting ketika ada kasus-kasus yang memang ini, apalagi kasus ini menjadi sebuah perhatian publik yang sangat-sangat luas. Jadi memang sepatutnya dan sewajarnya KY harus mengawal itu dengan ketat. Jadi pekerjaan mereka hanya mengawal ya Pak ya, tidak bisa mungkin merubah keputusan nanti atau mengawal saja. Ya, artinya KY ini kan sebagai pengawasan ya, gitu. Sehingga memang pekerjaannya adalah sebatas dalam konteks pengawasan di situ. Nah, disitulah nanti akan kemudian bisa diperoleh bagaimana perilaku para hakim yang memimpin sidang dan sebagainya, dan bagaimana argumentatif yang dibangun oleh hakim di dalam konteks membuat sebuah keputusan. Nah, ini memang wilayahnya Komisi Yudisial untuk mengawasi itu. Apakah memang itu sesuai dengan alat bukti dan klausul-klausul pasal yang dituntutkan, atau justru ada hal lain yang dianggap itu di luar dari konteks yang sudah dituduhkan atau konteks yang sudah ditetapkan. Oke, Pak Hairul, kita akan break sebentar, jangan kemana-mana, dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News.